Ibadah hari ini kita khususkan dengan sebuah pengakuan pertolongan kita di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Amin. Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur pada Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Pada hari ini, pada ibadah Prapaskah yang keempat, kita penuh dengan tetap sukacita di tahun 2021, senantiasa boleh memuliakan Tuhan. Biarlah kiranya ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kita pujikan pujian dengan bangkit berdiri, rajakanlah Yesus. Ditatanya, dengarlah suara pujian, kumandang di surga. Bangunlah jiwaku, bersama pujilah Tuhan yang mati bagiku, pujilah selamanya. Kehidupan, sorakanlah kemenangan atas keselamatan, muliakanlah Dia yang mati dan bangkit, serta menganugerahkan kehidupan yang kekal. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang kami muliakan, Bapa yang Maha Kudus, Maha Suci. Kami mengucap syukur terima kasih Bapa, pada Minggu Prapaskah yang keempat ini kami boleh berkumpul di tempat kami masing-masing. Mungkin kami juga di dalam kebersamaan dengan keluarga atau dengan secara pribadi kami ibadah. Kami percaya Engkau senantiasa tetap menyertai kami dan memelihara dan memimpin kami Tuhan. Kami yakin dan percaya pertolongan-Mu adalah sempurna adanya. Kami rindu untuk beribadah dan perkenan-Mu lah kami Tuhan untuk hadir di dalam kerendahan hati, merajakan Engkau karena Engkau adalah Raja di atas segala raja. Memuliakan Engkau karena memang Engkaulah Tuhan Allah yang kami sembah. Pimpinlah ibadah kami Tuhan pada hari ini. Baik mereka Tuhan yang mengambil ibadah pada saat melihat dan menyaksikan ibadah bersama-sama di pagi hari, siang, sore atau malam. Kami yakin dan percaya Tuhan tetap senantiasa menyertai kami. Terpuji nama-Mu Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami suka berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Adalah suatu sukacita yang penuh, sukacita kita yang boleh senantiasa melimpah
oleh karena kasih setianya kepada kita semua, beroleh keselamatan, oleh karena kita percaya, oleh karena penebusannya di dalam darahnya yang Maha Kudus. Kita pujikan pujian, sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Yesus sucikan daku. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Darahmu Yesus. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darahmu Yesus sucikan daku. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Ya Bapa di surga, kami adalah orang yang berdosa. Kami sungguh Tuhan penuh dengan banyak sekali kesalahan. Dan sepatutnya lah murka Tuhan menimpa atas kami. Sungguh Bapa, kami hanya memohon datang kepadamu dalam penuh belas kasihan dan kemurahan. Kami satu hal yang percaya Tuhan, bahwa kami percayakan penebusan oleh Tuhan kami Yesus Kristus di kayu salib. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, kiranya berkenan pada kami yang datang menghampiri dan bersujud padamu. Ampunilah kami orang yang berdosa ini. Dan biarlah Tuhan kami boleh berkemenangan, dan kami boleh bersuka cita, kami boleh berkirang oleh karena kami beroleh penebusan. Dan bahkan kami boleh hidup bukan hanya saat ini saja, namun kelak bersama-sama dengan Kau Tuhan dalam kehidupan yang kekal. Itulah janji yang Kau berikan bagi kami, dan kami yakini dan percaya akan kemurahan dan janji Tuhan tersebut. Terima kasih banyak Bapa di surga.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur berdoa. Amin. Sebagaimana janji Tuhan dalam Efesus 1 ayat ke-7 disampaikan demikian, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaannya, kasih karunia-Nya. Bapak Ibu, kita bangkit berdiri, kita mengaku iman percaya kita. Kita mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Puji nama Tuhan, kita tetap berdiri, kita pujikan pujian dengan penuh sukacita oleh darah anak domba. Dan inilah tiba saatnya keselamatan yang daripadanya. Kita pujikan dengan penuh sukacita. Silakan bertepuk tangan di tempat Bapak Ibu sekalian. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya pada pendakwa kita. Sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Mari Bapak Ibu kita pujikan sekali lagi pujian ini. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita.
darah anak domba, kita mengalahkan segala kuasa kegelapan. Silakan duduk Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan mendengarkan firman-Nya yang disampaikan oleh hamba-Nya, namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mempelajari, mengingat dan juga melakukannya, mari kita mempersiapkan diri kita untuk memujikan pujian Bangkitkan Aku. Kita sadar bahwa kita melangkah di dalam kehidupan ini terus berjalan, waktu terus berlalu. Namun kita tahu apakah tujuan itu menuju arah yang benar. Hanya kepada Tuhanlah kita sampai kepadanya. Aku melangkah jalani hidup ini bersama dengan waktu yang terus berlaju. Untuk apakah aku ada di sini Tuhan, kalau bukan untuk melayani-Mu? Inilah aku di hadapan-Mu Tuhan, bersama dengan segala yang kumiliki. Pakailah aku Tuhan sebagai alat-Mu, menyelamatkan jiwa yang terhilang. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang berkenan. Inilah aku di hadapan-Mu Tuhan. Inilah aku di hadapan-Mu Tuhan, bersama dengan segala yang kumiliki. Pakailah aku Tuhan, pakailah aku Tuhan sebagai alat-Mu, menyelamatkan jiwa yang terhilang. Bangkitkan aku ya Tuhan, bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang berkenan. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang berkenan. Jadikan aku hamba-Mu yang berkenan. Mari sebelum kita membaca sebagian firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, datanglah di tengah-tengah ibadah kami. Engkau boleh mengutus Tuhan Roh Kudus untuk menolong kami semua
apabila sebentar kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah roh kebenaran, Parakletos boleh ada di samping hamba-Mu. Oh Tuhan, boleh mengajar, menuntun, mengarahkan juga umat-Mu yang di rumah, yang sedang dimanapun juga. Ketika membaca firman-Mu, biarlah mereka boleh menemukan butir-butir kebenaran firman Tuhan sendiri. Sapalah setiap kami Tuhan, tolonglah hamba-Mu dan tolonglah kami semua. Ini doa hamba-Mu dalam nama Yesus, hamba berdoa. Amin. Mari kita akan membaca firman yang menjadi dasar dari nas khotbah saya oleh hamba Tuhan dan majelis. Saya diminta khotbah Paskah dalam Perjanjian Lama, lalu judulnya bebas. Saya memilih tema Paskah di tengah wabah. 3 bagian firman akan saya bacakan. Yang pertama itu dari Keluaran pasal yang ke-12. Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-12 dan 13. Sebetulnya semua perikop di bagian itu boleh dibaca, tapi kita akan membaca pasal 12 ayat 12 dan 13. Demikian bunyinya. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripadamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Satu ayat lagi, 2 yang akan saya bacakan itu ada di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-29. Ayat yang juga sangat terkenal, demikian bunyinya. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah, Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Satu lagi, kitab umum, yaitu kitab Petrus, 1 Petrus ayat 2, pasal 2 ayat 24. Dikatakan demikian. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya ingin memulai pendahuluan khotbah saya dengan mengutip satu ayat di dalam Perjanjian Lama yang intinya tuh mencatat gini. Orang laki-laki Yahudi, terutama yang sudah umur 21, jadi sudah dewasa, mereka itu harus 3 kali ya dalam setahun mengunjungi Yerusalem dan terutama di Bait Suci. Mereka boleh mengadakan dan mengingat 3 perayaan utama, 3 perayaan yang terpenting, bahkan ini yang tertua yang tercatat di dalam Alkitab kita, Perjanjian Lama.
3 perayaan tertua, terpenting, dan yang terutama itu apa? Yang harus dilakukan oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem. Yang pertama itu adalah Paskah. Ya, biasanya Paskah ini dicampur atau ada yang dipisahkan dengan perayaan roti tidak beragi. Artinya apa? Mereka hari itu akan merayakan peristiwa Eksodus, di mana mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Ya, yang kedua itu Pentakosta. Pentakosta itu hari yang ke-50. Biasanya ini perayaannya 7 minggu, ya 49 hari begitu. Lalu yang ke-50-nya itu disebut hari Pentakosta. Mereka merayakan akhir musim memanai jelai gitu ya, gandum-gandum apapun ya yang dipanen, dan mereka itu bersama-sama merayakan dalam pesta yang disebut itu Pentakosta. Yang ketiga itu biasanya mereka itu akan merayakan Pondok Daun, yaitu mereka merayakannya di akhir musim pengumpulan hasil semua panen-panen apa saja. Biasanya mereka tinggal di rumah-rumah yang dibentuk kayak pondok gitu ya, yang banyak dedauan-dedauan hasil panenan mereka begitu. Itulah sebabnya ya nanti dalam sejarah gereja ya perayaan-perayaan itu terutama Paskah itu akan disebut sebagai Festum Festorum. Artinya itu perayaan dari semua perayaan. Ya, Paskah itu perayaan yang terpenting. Paskah itu perayaan yang paling penting, sekali lagi, baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Jadi hari ini menurut saya gereja keliru kalau lebih menekankan Natal daripada Paskah. Di seluruh Alkitab, ya terutama di Injil, berita tentang Paskah itu menempati bagian atau unsur yang cukup penting, ya kira-kira hampir 1/3 sampai 2/3 kalau sepertiga kalau Paskahnya, kalau dengan kematian dengan penguburan itu bisa sampai 2/3 berita di situ, saudara. Penting itu, ya karena tema Paskah ini adalah tema yang sangat inti, ya yang sangat utama begitu untuk juga diberitakan di dalam perjanjian baru, ya. Jadi Paskah ini rupanya bisa menjadi semacam tema penghubung yang kalau benang merahnya ditarik itu salah satu itu Paskah bisa terus dibicarakan bahkan sampai hari ini. Itulah sebabnya ketika saya diminta untuk berkhotbah Paskah perjanjian lama dan saya beri judul tadi Paskah di tengah mazbah, mari fokus yang pertama kita membicarakan istilah Paskah ini. Paskah itu sebetulnya kalau menurut Keluaran 12 itu berasal dari kata Pesah, ya. Pesah itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu Passover. Sebetulnya itu nanti berkaitan dengan Tuhan yang sedang menghukum ya orang-orang Mesir, terutama Firaun yang keras hati, yang menolak atau menghalang-halangi orang Israel untuk keluar dari perbudakan di Mesir yang dipimpin Musa dan Harun. Mereka itu sebetulnya sudah ya ditolong Tuhan dengan menghajar orang-orang Mesir dengan tulah-tulah, mulai dari tulah pertama sampai tulah terakhir, terutama pembunuhan anak sulung orang-orang Mesir. Itu beberapa tulah dibedakan, semua kadang-kadang kena, tapi orang Israel ya tidak. Dan salah satunya puncaknya itu di tulah yang ke-10, di mana Tuhan janji sama orang-orang Israel, terutama kepada Musa dan Harun, yuk di malam itu, di malam yang terakhir mereka mau keluar,
mereka itu diminta melakukan hal yang penting. Yaitu apa? Mereka akan diingatkan ada malaikat pencabut nyawa, malaikat maut gitu, yang akan lewat, yang akan menjalani tanah Mesir gitu ya. Dan mereka akan membunuh anaknya Fir'aun, anaknya orang-orang Mesir, bahkan binatang, bahkan dia akan menjatuhkan puncaknya itu semua ilah-ilah. Jadi di dalam setiap tulah itu ada pertentangan, ya, pertarungan antara Yahweh yang dipercaya orang Israel dengan semua tulah itu ada dewa-dewinya. Dan dewa-dewinya itu sudah ditaklukkan. Tapi yang terakhir puncaknya sekali lagi, dia akan lewat. Dan yang harus dilakukan oleh orang Israel itu gini, di malam Paskah mereka. Ya, mereka harus menyembelih domba atau kambing. Dan yang penting itu setelah disembelih itu, darahnya dibawa di dalam pasu. Lalu itu harus dilaburkan, ya, di ambang-ambang pintu, ya, rumahnya mereka. Dan itu menjadi satu tanda untuk checking begitu. Kalau nanti malaikat pencabut nyawa itu lewat, itu artinya Passover itu tadi, rumah orang Israel yang ada tanda darah, laburan darah itu akan dilewati. Dan tidak ada satupun anak mereka yang akan terkena. Ya, luar biasa, saudara. Biasanya hari itu mereka merayakannya dengan makan roti tidak beragi. Itu untuk melambangkan gini, betapa mereka itu terburu-buru, tergesa-gesa, begitu ya. Bahkan mereka itu disuruh menambahkan yang namanya itu sayur pahit. Itu untuk melambangkan ini roti penderitaan, ya, roti yang betul-betul tuh membuat hidup mereka pahit karena diperbudak, tidak boleh ada raginya. Dan ini sungguh-sungguh dilakukan oleh orang-orang Israel. Saudara, memang hari-hari ini ada beberapa kalangan, ya, yang menganjurkan gini, kita tetap pakai nama Paskah saja, jangan pakai istilah Easter, ya. Easter itu kayak dewa-dewinya. Sebetulnya ini cuma masalah persepsi, saudara. Ya, ya boleh, saudara boleh pandangan begitu. Tetapi memang di dalam sejarah gereja, ya, hari ini kita mengenal dari Barat itu ada istilah Easter, Paskah yang sebetulnya artinya sama, ya. Cuman karena itu datang dari Barat, lalu kadang-kadang di pas Easter itu ada Paskah itu ada telur, ada apa-apa begitu, dikiranya itu asalnya dari dunia kafir gitu, dari dunia orang-orang yang tidak aslinya itu seperti orang Yahudi. Tapi saya yakin, saudara, itu sama sebetulnya, cuman memang ada perbedaan-perbedaan konteks dan kultural begitu. Yang penting hari ini kita mengingat Paskah itu merupakan pertolongan Tuhan yang melewati rumah tangga di Israel, ya, dan mereka akan menyelamatkan keluarga mereka dengan adanya tanda darah di situ. Saudara, bagian ini mengingatkan kita, orang-orang Israel ketika merayakan Natal, mereka itu secara keluarga itu betul-betul bergandengan tangan. Kalau mereka tidak punya, tidak bisa menyembelih domba, ya, mereka itu bergotong royong, kumpul warga berapa, lalu ada satu domba yang bisa dimakan bersama-sama. Hari ini tentu suasananya berbeda, tapi intinya sama, saudara. Ya, kita boleh merayakan Paskah juga. Ini sudah masuk minggu-minggu sengsara, kalau zaman dulu sebut begitu, ya. Prapaskah, ini istilah yang lebih keren. Selama 40 hari ini kita sedang memasuki minggu-minggu gitu,
dan suasananya suasana pandemi, saudara. Saya senang salah satu suasana pandemi yang disyukuri itu begini, Allah rupanya sedang memerintahkan kita untuk kembali ke keluarga, ya, back to the family, ya. Kita boleh saling bersatu padu. Saya ngerti di masa pandemi gini keluarga punya banyak kesulitan. Ada kesulitan ekonomi, ada kesulitan mengajari anak, ada kesulitan kekurangan pulsa, ada kesulitan kesehatan, dan macam-macam. Gereja juga sebagai keluarga mengalami itu semua, saudara. Tapi biarlah Paskah hari ini mengingatkan kita boleh bergotong royong, kita boleh sungguh-sungguh sebagai keluarga Allah tetap bisa merayakannya. Meskipun penuh dengan penderitaan, tetapi biarlah itu tidak mengurangi sukacita kita untuk saling menolong satu dengan yang lain, saudara, di dalam keluarga kita. Ya, apapun kesulitan dan kesukarannya, masalah ekonomi, masalah edukasi mungkin, masalah apa saja, mari kita selesaikan dengan bersama-sama, ya, sebagai keluarga, terutama kepala keluarga harus berperan aktif. Dulu Israel juga begitu, saudara. Bapaknya yang ikut ngajari tentang masalah-masalah Paskah yang ditanyakan kepada anak-anak mereka. Papanya tampil, papanya ikut, saudara, dengan sungguh-sungguh mengarahkan anak-anaknya itu untuk tetap percaya kepada Allah Yehova, saudara. Yang kedua, yang perlu saudara juga ketahui, ternyata di tengah-tengah upacara Paskah tadi, saudara katakan mereka harus menyembelih anak domba Paskah, saudara. Ya, kalau di dalam kitab Keluaran itu sedikit berbeda, Keluaran 12 sama Ulangan 16 tadi. Di Ulangan 16 itu lebih rinci. Tapi kalau kita kembali kepada teks kita, kira-kira anak domba itu punya kriteria, ya, yang lebih simpel, saudara, tetapi maknanya dalam, ya. Rupanya hari itu ditegaskan oleh Alkitab, yang penting anak domba itu harus jantan, harus laki-laki, itu yang ditekankan. Yang kedua, dia harus tidak bercela, dia tidak boleh cacat, saudara. Harus betul-betul yang the best of the best, yang terbaik, saudara. Tidak boleh yang buta umpamanya, tidak boleh yang pincang, apalagi yang lumpuh, tidak boleh yang burien, yang terluka. Pokoknya yang dipersembahkan hari itu adalah domba yang betul-betul dalam tanda petik itu kayak yang terbaik dan sempurna, begitu, saudara. Bukan hanya itu saja, yang penting, ya ini juga ada perdebatan, minimal itu berumur setahun. Mungkin itu bukan batas maksimal, tapi batas minimal, ya. Di beberapa teks diperdebatkan ada yang sampai 2 tahun atau 24 bulan begitu, ya. Tapi rupanya pokoknya ini kalau domba sudah setahun begitu, itu enak begitu, itu bagus untuk dimakan bersama-sama begitu, ya. Dan yang penting memang di situ bisa domba atau kambing, tapi itu bukan kambing hitam, saudara. Ya, saya sengaja mengatakan itu karena nanti sebetulnya anak domba itu menunjuk kepada Tuhan Yesus sendiri, ya. Jadi dombanya bisa begitu, saudara, lalu dikorbankan. Tapi orang Yahudi itu suka ada istilah kambing hitam atau space goat itu, ya. Itu biasanya di konsep mereka, kalau mereka berbuat salah, mereka cepat-cepat menyalahkan orang lain. Kalau boleh kesalahan dan dosanya itu dikasihkan kepada orang lain atau dibebankan kepada domba atau kambing yang hitam itu, lalu kambing hitamnya disuruh pergi begitu, ya, untuk masuk hutan supaya menyimpulkan dosa dan salah mereka itu diangkut oleh kambing hitam itu dengan cara menyalahkan orang lain. Tidak berani, tidak. Yang luar biasa di bagian ini, saudara, Yohanes Pembaptis
ya, yang ketika membaptis orang-orang di Sungai Yordan, lalu Tuhan Yesus datang. Ketika Tuhan Yesus datang, itu Yohanes dengan fokus yang jelas, saudara, menubuatkan gini, dialah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia atau dosa dunia ini, saudara. Dia dengan jelas menunjuk kepada pribadi Yesus Kristus yang datang dibaptis bukan untuk mengaku dosa, tapi karena dia harus mentaati hukum Taurat, tradisi orang Yahudi yang memang juga dibaptis, saudara. Ya, Yesus taat, tapi Yesus itulah sebetulnya yang akan jadi anak domba Allah yang bisa menyelamatkan dan menghapus dosa dunia ini. Jadi dosa tidak bisa disalahkan dengan hanya korban, itu zaman perjanjian lama. Dosa tidak bisa hanya kita tidak berani akui lalu kita lemparkan kepada orang lain. Tidak, dosa itu akan ditangani oleh Yesus. Jadi ketika dia berani mati, dia mempersembahkan dirinya di atas kayu salib sebagai domba, ya, seperti domba, anak domba Paskah begitu, yang bisa menyelamatkan seluruh dunia ini. Puji Tuhan, kita selalu boleh merenungkan pengorbanan Tuhan yang sangat luar biasa sebagai anak domba Allah, sekaligus solusi untuk betul-betul menyelamatkan manusia dari dosa. Tidak ada cara lain. Dia harus mengutus anaknya sendiri, Yesus Kristus, menjadi juru selamat bagi umat manusia yang berdosa dan mau percaya kepada dia, dia akan diselamatkan. Yang menarik, saudara, dari bacaan yang tadi saya bacakan di Petrus, ya, tadi Rasul Petrus juga menegaskan, ya, dia sendiri sudah menanggung itu semua, ya, di dalam tubuhnya, di kayu salib, dan di tengah-tengah itu, ya, ketika kita sudah mati kepada dosa, kita harus hidup oleh kebenaran, dan tiba-tiba di bagian akhir Rasul Petrus berkata gini, bilur-bilurnya telah menyembuhkan kami. Saya senang, saudara, dengan kata oleh bilur-bilurnya ini, yang katanya bisa menyembuhkan kita. Ya, memang di dalam perjanjian lama, di dalam darah itu bukan hanya ada nyawa, bukan saja ada kehidupan, saudara. Tapi saya juga melihat keyakinan orang-orang Kristen, ternyata di dalam darah Yesus itu, selain ada nyawa, ada kehidupan, tetapi juga ada kuasa yang ajaib, saudara, yang dahsyat, kuasa mujizat yang bisa ternyata itu menyembuhkan. Bukan saja dosa, saya yakin itu sampai menyembuhkan kita dari segala sakit penyakit, termasuk menurut saya wabah yang hari ini sangat menggegerkan dunia, yaitu wabah daripada virus corona ini. Ya, saya percaya Yesus yang dimahkotai, darah-darahnya yang mengalir, bilur-bilurnya karena dicambuk dan dilukai itu, saya percaya itu juga bisa menyembuhkan kita dari segala sakit penyakit fisik sekalipun. Akhir-akhir ini ada kontroversi, saudara. Pernyataan Paus Fransiskus yang di dalam doa-doanya itu dia menganjurkan orang-orang percaya, itu di sini orang-orang Katolik, ya, agar terus mengucapkan kata-kata ini di dalam hati dan pikiran mereka, ya. Yang jadi masalah pernyataannya dia itu, saudara. Dia mengatakan gini, ini siapa? Fransiskus, ya, Paus kita yang sekarang itu, dikatakan gini, saya divaksinasi oleh darah Yesus Kristus yang mulia.
tidak ada virus yang dapat menyentuh saya. Wah, ini luar biasa nih ya. Tapi tiba-tiba waktu virus ini merebak di mana-mana, saya waktu itu juga dengar ada hoax gitu kira-kira ya. Kalau Paus ini kena virus corona ya. Tapi ternyata enggak, saudara, ya itu hoax gitu ya. Karena Vatikan sempat juga ditutup seperti gereja-gereja lain hari ini, ya. Ada pertentangan besar, tetapi sebagai pemimpin umat di seluruh dunia begitu, dia memberikan statement ini, ya. Boleh enggak kamu harus ingat, terutama siapa ini pemimpinmu, Paus ini sudah divaksinasi oleh darah Yesus Kristus yang mulia, dan katanya tidak ada virus yang dapat menyentuh dia. Hari ini Paus ini ada di Irak, saudara. Itu juga menimbulkan kontroversi juga, tetapi dia ke sana untuk mencari domba-domba, ya, orang-orang Kristen di Irak yang menderita banyak hal, saudara. Karena ISIS kemarin, NIS itu, ya, selama 10-an tahun ini banyak orang-orang Katolik yang gerejanya dihancurkan, orang-orang sampai mengungsi kemana, umatnya dari 1 juta sampai habis dari beberapa puluhan, tapi itu dikumpulkan, dan di tengah-tengah sekali lagi kritikan, kenapa dia masih mengumpulkan itu, Paus masih meyakini, saudara, kuasa darah Yesus yang luar biasa itu. Ya, ini memang iman tradisional. Saya pernah diajarkan satu lagu, saudara. Jadi KPPK kita itu ada di nomor 170, ya. Itu lagu yang sangat luar biasa, yang juga saya imani dengan baik, saudara. Ya, lagunya berkata semacam ini, ya. Kalau dinyanyikan, yuk nyanyi, ya, yuk nyanyi, supaya kita bisa muncul imun juga, ya, kekebalan dulu, ya. Nyanyinya begini, ya, masih ingat? Maukah engkau bebas dari dosa? Alam darahnya ada kuasa dan menangkan segala nafsu jahat. Ajaiblah kuasa darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Menurut saya, takut kepada Allah, antara takut kepada Allah dan takut kepada corona itu tidak usah dipertentangkan. Ya, kita tetap harus takut kepada Allah, kita tetap saleh, kita tetap ibadah, kita tetap menyelenggarakan Paskah. Tetapi sekaligus jangan lupa, saudara, ya, kita juga tetap pakai masker nanti, ya, dalam kesehatan apa-apa, tetap, ya, disiplin dengan sungguh-sungguh. Karena memang antara takut sama Allah sama takut sama corona itu tidak perlu dipertentangkan. Ya, ada orang takut sama Allah, tidak usah takut sama corona, lalu sembarangan di hidupnya. Ya, ada orang yang takut, saking takut kepada corona sampai tidak beribadah, sampai tidak merayakan Paskah. Ya, itu saya kira dua hal yang perlu dipertemukan, saudara. Ya, itu tidak berarti kita harus datang ke gereja. Memang situasinya darurat, kita juga bisa di rumah, tapi kita bisa tetap merayakan Paskah di tengah-tengah wabah yang demikian. Ya, itulah sebabnya di akhir khotbah saya mau mengatakan satu hal, saudara. Saya dapat kutipan yang menarik, saudara. Ya, Paskah itu bukan soal paspor kamu mau menuju ke dunia lain. Ya, tentu nanti itu tugasnya Tuhan Yesus. Ya, kalau kamu percaya kepada Dia, ya, bukan perayaannya, tapi imanmu kepada Allah yang sudah membangkitkan Yesus,
itu yang akan membawa kamu ke surga nanti. Ini kualitas persepsi, saudara, bagi kita yang percaya, ya. Yang kedua, kesimpulan saya, ya, sebetulnya kebangkitan itu tidak pernah menjadi satu fakta, ya, di dalam pengalaman kita sampai betul-betul tuh Tuhan yang bangkit itu hidup di dalam hati orang-orang percaya. Ya, mari yang penting saat-saat wabah ini kamu mengingat Yesusnya yang sudah bangkit, yang sudah mengalahkan musuh yang paling hebat, yaitu maut. Lewat kita selamat oleh Yesus yang sudah menang, yang oleh Paulus dikatakan begini, saudara. Hai maut, di manakah sengatmu? Di manakah kemenanganmu? Maut sudah ditelan dengan kuasa daripada Tuhan yang bangkit. Saya percaya Tuhan yang bangkit itu, yang sudah menang akan maut, juga satu kali akan menang, saudara, dengan corona, virus apapun yang hari-hari ini makin mengkhawatirkan orang karena diduga sudah mulai bermutasi lagi. Ya. Jadi B117 atau berapa begitu di Indonesia sudah ada 2 lagi. Orang jadi takut lagi, saudara. Ya. Apakah vaksin ini bisa efektif? Ya, sekali lagi kita tetap percaya kepada Tuhan. Paskah itu adalah era normal baru di dalam jiwa kita yang sudah kita percayakan kepada Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Ya, mari kita rayakan Paskah di tengah-tengah wabah. Berarti sebagai murid Tuhan kita harus tetap disiplin prokes. Ya, prosedur kesehatan itu jelas cuma 3M aja intinya, gampang. Pakai masker, saudara, ya. Banyak-banyak cuci tangan, ya. Jauhi kerumunan, ya. Ada yang nambah jadi 5M, 57, tapi 3 ini kalau kita lakukan tetap kita bisa merayakan nanti Paskah. Bahkan saya sudah mendengar satu kabar yang cukup menggembirakan, ya, kabar baik. Kelihatannya setelah vaksin ini efektif, rupanya WHO juga akan mengumumkan pandemi itu akan berakhir secara dunia. Saya percaya ini adalah kuasa Tuhan yang sudah memakai, ya, iman kita, memakai orang-orang yang punya keahlian di ilmu pengetahuan, orang-orang yang berkehendak baik untuk bergotong royong menyelesaikan masalah dunia ini. Biarlah itu boleh mendatangkan, ya, kesungguhan kita bisa merayakan Paskah di tengah-tengah wabah yang mendunia ini. Amin. Kita akan berdoa. Tuhan, biarlah umat Israel di Perjanjian Lama yang merayakan Paskah di tengah-tengah penderitaan, kesulitan, macam-macam hal, dan akhirnya mereka terfokus kepada penyembelihan anak domba Paskah yang sungguh-sungguh itu boleh mengingatkan kami semua kepada pribadi-Mu sendiri, Tuhan, yang bisa kami andalkan untuk menyelamatkan jiwa kami. Bukan saja jiwa kami menjadi selamat, tapi jiwa tubuh kami juga boleh menjadi sehat, Tuhan. Karena kami terus dengan beribadah, dengan merayakan Paskah, kami terus dengan sungguh-sungguh juga disiplin, membantu, mentaati imbauan pemerintah, supaya kami juga bisa dengan sungguh-sungguh Bapa, mengalami kemenangan atas wabah ini,
bahkan hidup kami boleh menjadi normal kembali, meski dalam kenormalan baru, kami boleh mengalami berkat-Mu lagi, ekonomi kami pulih, kami semua juga sehat, dan gereja-gereja-Mu juga nanti akhirnya boleh dibuka kembali, ya Bapak, untuk terus menjadi rumah Tuhan, di mana kami boleh beribadah, berbakti, bahkan merayakan Paskah di tahun ini, di tengah-tengah wabah dunia. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita, dan juga kita akan menjalankan persembahan. Dan biarlah persembahan ini boleh senantiasa menjadi kerinduan kita, mendukung dalam pelayanan Tuhan di dalam masa pandemik ini. Mari kita menjalankan persembahan dengan memujikan pujian Bapa Surgawi memelihara. Bapa yang membaik, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kami mengucap syukur atas berkat firman yang Kau sudah sampaikan kepada kami. Dan saatnya juga kami Tuhan telah menerima berkat Tuhan dalam bentuk jasmani, baik juga makanan maupun juga minuman, kesehatan yang daripada-Mu. Ada suatu juga kerinduan kami Tuhan, di hari ini kami boleh mempersembahkan yang terbaik. Kami kumpulkan di tempat kami masing-masing. Pada nantinya kelak akan kami bawa persembahan ini ke rumah Tuhan. Atau kami dapat juga Tuhan dengan sistem teknologi saat ini dalam memberikan persembahan secara virtual Tuhan. Kami sampaikan
transfer kami ke gereja. Dan itu cara Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan boleh dipakai Tuhan, mohon kemurahan-Mu Tuhan, untuk pelayanan di tempat ini. Terima kasih banyak Bapa di surga, kami yakin dan percaya pemeliharaan-Mu sempurna Tuhan. Engkau ya Bapa surga yang memelihara kami sesuai dengan pujian kami nyanyikan ini Tuhan. Kami yakin dan percaya dalam situasi sulit apapun, sebesar apapun beban yang kami alami dalam menjalani kehidupan ini, Tuhan senantiasa menolong kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih kami serahkan bangsa dan negara ini Tuhan, senantiasa berproses menuju arah yang lebih baik. Para pemimpin Tuhan dari mulai dari presiden, pada menteri dan juga wakil-wakil rakyat, semuanya Tuhan biar bersatu padu. Begitu juga kami masyarakat, terlebih anak-anak Tuhan, boleh berkontribusi secara positif demi pembangunan dan juga kemajuan bangsa negara ini. Kami berdoa juga vaksin Tuhan sudah mulai dijalankan dan di antara kami Tuhan sudah mendapatkan vaksin tersebut. Kiranya Tuhan vaksin tersebut dapat memberikan imun bagi tubuh setiap kami Tuhan yang menjalaninya Tuhan. Dan kami boleh bertambah daya tahan tubuh kami Tuhan. Namun dari semuanya kami yakin dan percaya kesembuhan dan juga kesehatan itu adalah sumber daripada Tuhan. Hati senang, hati sukacita sebagaimana Kau katakan dalam firman-Mu adalah obat dari segalanya. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami berdoa bagi hamba-hamba Tuhan, para guru dan juga para pelayan Tuhan, dari pendeta dan juga penginjil dimanapun mereka berada, baik juga yang melayani di tempat ini. Ya Tuhan, Engkau senantiasa menjaga dan memelihara mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan menambahkan hikmat, bijaksana dan juga Engkau menambahkan pengetahuan bagi mereka terlebih dalam menyampaikan firman Tuhan. Sehingga kami Tuhan boleh mendapatkan wawasan dan juga kekuatan dari firman tersebut. Dan kami boleh melakukannya sesuai dengan pertolongan dan kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, Engkau yang menolong Bapak dan Ibu. Engkau yang memberikan kecukupan dalam kesehatan dan juga hubungan keluarga. Di dalam mereka yang mencari pekerjaan, mencari juga Tuhan bergumul dengan pasangan hidup. Dan mereka di dalam kehidupan keluarga. Tuhan, Engkau yang senantiasa menyertai dan juga menolong anak-anak-Mu ini Tuhan, setiap kami. Terima kasih banyak Bapak, kami yakin dan percaya Allah yang Immanuel senantiasa menyertai kami. Terpujilah nama Bapa kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan. Amin. Kita tetap berdiri, kita mengakhiri ibadah ini menggunakan doksologi dan doa berkat oleh Bapak Pendeta Julius. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, arahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita sekalian dan memberi damai sejahtera bagi keluarga, pelayanan, dan pekerjaan kita hari ini sampai Maranatha. Amin, amin, amin. 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 Bapak Ibu dipersilakan duduk.
Ibadah selesai, silakan mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat hari Minggu. Kita sudah mengikuti bersama-sama ibadah pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua rekan-rekan yang sudah melayani. Terima kasih juga kepada semua rekan-rekan yang memimpin pujian sebagai singer dan juga multimedia, dan semua rekan-rekan yang sudah membantu terjalannya dan terlaksananya ibadah online pada hari ini. Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati untuk segala pekerjaan dan pelayanan yang Anda berikan kepada Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini firman Tuhan dilayani oleh Pendeta Caleb Yantoro. Kami mengucapkan terima kasih atas nama majelis dan seluruh jemaat Kristen Kalam Kudus Kupang Jaya, mengucapkan terima kasih untuk pelayanan dan berkat firman yang sudah diberikan kepada kami. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua rekan-rekan yang sudah melayani hari ini sampai dengan berakhirnya ibadah online. Kemudian ada beberapa pengumuman yang berhubungan dengan ibadah. Bapak Ibu Saudara sekalian, disampaikan bahwa hari Selasa tetap akan berlangsung PA, kemudian hari Kamis tetap ada juga pendalaman Alkitab via Instagram. Bapak Ibu semua, bahkan termasuk remaja, kalau bisa mengikuti dia di via Instagram jam 7 malam ya, mengikuti Instagram dari GKKK Kupang Jaya. Kemudian di hari Jumat ada ibadah persekutuan wanita Kristen bersama-sama melalui online, yaitu melalui WA Group. Kemudian hari Sabtu juga ada ibadah persekutuan remaja Gereja Kristen Kalam Kudus Kupang Jaya melalui Google Meeting. Dan hari Minggu seperti biasa kita akan mengikuti ibadah. Persiapkan hati dan diri kita secara penuh untuk dapat datang mengikuti ibadah dan bersama-sama merayakan hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita, berkat-berkat yang Dia berikan hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bila kau izinkan